Oke, sudah kembali semua ya ke kelas ya. Sudah cukup kan rehatnya sejenak untuk senam-senam kecil? Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas mengenai stimulasi. Walaupun dikatakan perkembangan anak berbeda-beda, namun apabila anak mendekati usia 24 bulan tetapi tidak banyak mengucapkan kata-kata, maka tentunya anak harus diberikan stimulasi yang lebih rutin lagi. Jika sebelumnya anak diberikan banyak informasi mengenai kosakata baru, sekarang saatnya anak mengeluarkan pengetahuan yang sudah didapatkannya itu. Tentunya anak harus diberikan kesempatan bicara untuk bisa mengeluarkan pengetahuannya itu. Anak bisa diajak untuk menjawab pertanyaan, mengungkapkan keinginannya, atau memberikan komentar apapun. Jika memberikan pertanyaan pun, sebisa mungkin menggunakan pertanyaan terbuka dengan pilihan jawaban yang beragam, bukan jawaban ya atau tidak saja. Misalnya seperti video yang satu ini. Ini wortel, wortel. Dingin deh wortelnya. Wortel. Bunda potong ya. 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 Bunda potong. Tuh. Banyak kan? Wow. 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 Sini taruh di meja, mangkoknya taruh di meja. Mbak. Sama botolnya. Mbak. Es. Mbak. Mami. Mau apa? Apa? Potong lagi. Ya. Cara melakukan stimulasi sebenarnya mudah karena bisa dilakukan dalam percakapan sehari-hari seperti contoh pada video tadi. Bahkan ketika ibu sedang memotong wortel juga bisa memberikan stimulasi kepada anak. Ketika anak masih terlihat belum bisa, jangan memaksanya untuk menjawab. Tapi anak bisa diberikan kata kunci. Misalnya ketika anak belum bisa bilang mobil, anak diberikan kata kunci mo, baru anak menjawab. Tidak masalah jika kata-katanya mungkin masih belum terdengar jelas karena organ bicaranya masih berkembang. Anak bisa diberikan pembetulan dengan mengucapkan kata yang benarnya seperti apa tanpa harus meminta anak mengulanginya lagi. Saya akan memberikan satu contoh stimulasi lainnya yang bisa dilakukan bahkan ketika anak sedang bermain. Mau bikin apa? Yang kenceng rumah. Yuk kita bikin rumah yuk. Mana rumahnya kayak gimana rumahnya? Rumahnya kita buat tinggi ya, buat tinggi. Besok kalau di rumah mau di atas atau di bawah? Di bawah. Nih rumahnya udah tinggi. Dah. Kalau sudah rumahnya ditaruh di apa? Ditaruh di mana? Di sini taruh. Oh tadi Wah bikin apa? Nak? Bikin apa? Bikin rumah. Rumahnya tinggi. Kalau udah bikin rumah taruh sini ya. Wah, di rumah suka makan apa? Wah, makannya apa? Ayam. Habis ayam apa lagi? Tadi di rumah suka makan apa, Dede? Ayam. Kalau makan ayam nanti supaya apa? Makannya banyak supaya tinggi. Seperti itulah beberapa contoh aktivitas stimulasi yang bisa diberikan. Jika disimpulkan, maka ada beberapa poin yang perlu diingat dalam memberikan stimulasi bagi anak, yaitu yang pertama, ciptakan banyak kesempatan untuk anak berbicara. Misalnya saat mengungkapkan keinginannya, menjawab pertanyaan, atau berkomentar. Yang kedua, orang dewasa jangan terlalu bawel atau bicara berlebihan. Karena hal ini dapat membuat anak kesulitan menangkap kata-kata yang orang dewasa ucapkan dan makna dari apa yang kita katakan. Yang ketiga, saat tanya jawab, gunakan pertanyaan kalimat terbuka. Jangan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Yang keempat, berikan anak kesempatan menyelesaikan kalimatnya atau ucapannya. Jangan memotong atau menginterupsi saat anak berbicara. Yang kelima, gunakan kata-kata yang benar, jangan gunakan bahasa bayi.
Karena anak belajar dengan meniru, sehingga semakin sering ia mendengar orang di sekitarnya bicara, semakin mudah baginya untuk mendapatkan informasi kosakata baru yang benar. Yang keenam, ceritakan atau ungkapkan semua yang Anda lakukan dalam kata-kata. Misalnya, sekarang kita taruh bonekanya di atas lemari biar bersih. Terus, begitu seterusnya. Yang ketujuh, fokus kepadanya saat anak berbicara. Yang kedelapan, berikan respon terhadap apa saja yang diucapkannya. Anak akan lebih sering bicara ketika mereka tahu bahwa orang yang diajaknya bicara tertarik dengan ucapannya. Selain itu, kembangkan idenya. Misalnya saat anak mengatakan mobil, kita dapat merespon dengan, iya mobil warna merah kan? Yang kesembilan, saat anak tidak menjawab, jangan paksakan anak untuk menjawab. Namun, bantu dia dengan memberikan kata kunci atau pilihan jawaban sebagai petunjuk. Jika anak tetap tidak menjawab, hargai dan alihkan ke hal lain. Misalnya, kamu suka makan apa? Dan ketika anak diam saja, kamu suka ikan atau ayam? Yang ke-10, di awal-awal, jangan mengoreksi langsung saat anak salah dalam berbicara. Karena hal ini dapat membuat anak berhenti dan tidak lagi mau berbicara. Untuk memperbaikinya, Anda dapat mengulangi perkataan anak dan membetulkannya tanpa anak harus mengulanginya lagi, sehingga kepercayaan dirinya tidak menurun karena merasa disalahkan. Ke-11, kembangkan kemampuan bicara anak dalam situasi yang menyenangkan, jangan dengan paksaan. Apabila kita melihat kemampuan anak bicara masih kurang dari 3 kata di usia 24 bulan, ataupun merasa kemampuan anak masih belum sesuai usianya, maka ada baiknya rekan-rekan menyarankan orang tua dari anak untuk mendiskusikannya kepada ahli, untuk mengetahui apakah anak memiliki gangguan dalam perkembangan bahasanya. Minta orang tua mendiskusikan juga kepada ahli apabila anak terlihat jarang bicara, jarang mengikuti perkataan orang lain, dan anak tidak menjawab pertanyaan yang orang tua berikan, melainkan hanya mengulangi pertanyaan yang diberikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Kalau gitu kita akan lanjut lagi ke kemampuan lain usia ini pada pertemuan selanjutnya ya. Silahkan untuk yang ada jadwal di kelas lain, untuk melanjutkan ke kelas lain silahkan. Terima kasih.